Salam jumpa pendengar dan pemirsa di Feature Produksi RRI Kupang. Bersama saya, Rani Veronica, akan kami hadirkan feature tentang menyembuhkan luka, menata harapan bagi mantan pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Pekerja migran Indonesia atau PMI asal NTT didominasi oleh pekerja non-prosedural atau ilegal dengan resiko tinggi. Tingginya angka PMI ilegal menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan orang dan penyiksaan, di mana banyak yang dipulangkan dalam keadaan sakit atau meninggal dunia. Namun, di tengah kenyataan itu, hadir tangan-tangan kemanusiaan yang membuka ruang pemulihan dan harapan. Di kawasan Taman Doa Nasi Panaf ini, sebuah biara menjadi tempat bernaung bagi para ex-pekerja migran. Di sini, mereka tidak hanya mendapatkan tempat tinggal sementara, tetapi juga pendampingan, penguatan, dan kesempatan untuk kembali menata hidup. Kisah pendampingan terhadap para mantan pekerja migran ini pun tentu memiliki awal sebuah titik di mana kepedulian mulai tumbuh dan langkah kecil mulai diambil hingga akhirnya menjadi pelayanan yang berarti bagi banyak orang, khususnya mantan pekerja migran yang dipulangkan ke NTT melalui kota Kupang. Untuk mengetahui bagaimana semua ini bermula, kita akan mendengar langsung dari Suster Laurentina tentang awal mula keterlibatannya dalam mendampingi dan menampung para mantan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Awal mula saya menerima tugas untuk pastoral anti-human trafficking dan pekerja migran Indonesia itu dari tugas dari kongregasi. Kemudian saya diminta untuk membantu dari Komisi Keadilan Pastoral Migran Perantau di KWI dan juga di Caritas Indonesia. Dan sampai saat ini saya melaksanakan tugas tersebut di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk pekerja migran ini dari tahun 2017 awal sampai sekarang. Teman-teman yang kami terima itu macam-macam ya kondisinya. Ada yang sudah meninggal, ada yang depresi, ada yang dia sehat tapi dia bermasalah dengan hukum yang harus kami dampingi. Itu yang garis besarnya yang kami dampingi di sini. Kalau di sini di Pulau Timur itu biasanya di wilayah TTS, Belu, Malaka, ini yang banyak. Hampir 500-an orang ya yang kami tolong untuk yang meninggal ya. Tapi kalau yang masih hidup begitu, itu sekitar mungkin 50-an lebih ya. Ya, di sini memang kami punya shelter untuk menampung para pekerja migran yang terutama yang mempunyai persoalan baik di negara penempatan maupun persoalan dalam awal perekrutan. Dan sebelum kami memulangkan ke kampung halamannya, kami akan dampingi sehingga dia bisa bebas dari persoalan-persoalan tersebut ataupun selesai dengan diri sendirinya sehingga mampu dan dapat leluasa atau bebas untuk pulang ke masyarakat gitu. Setiap luka tentu membutuhkan penanganan yang tepat. Bagi para ex-pekerja migran, proses pemulihan tidak hanya soal tempat untuk bernaung, tetapi juga tentang bagaimana mereka didampingi untuk kembali menemukan rasa aman, kepercayaan diri, dan harapan hidup. Lalu, seperti apa bentuk pendampingan yang dilakukan? Dan sejauh mana dampaknya bagi kehidupan para ex-pekerja migran? Untuk itu, kita akan mendengar penjelasan dari Suster Laurentina mengenai pelayanan dan pendampingan yang selama ini dijalankan. Peran GPAC ya, Justice and Peace, itu kami sebelum memulangkan klien kami, itu kami akan berikan masukan-masukan, misalnya
dia dalam usia anak dan dia masih usia sekolah, kami akan tawari untuk kursus ataupun sekolah sebelum dipulangkan ya. Makanya kadang-kadang kalau yang usia sekolah itu bisa lama di sini. Tapi kalau hanya kursus beberapa bulan. Tapi kalau yang memang tidak mau atau dia sudah tidak usia sekolah, kami beri bekal. Misalnya ada kursus menjahit, ada ya kami diajari masak gitu ya, supaya mereka juga ada bekal untuk pulang ke kampung ya. Itu biasanya kerjasama itu karena tidak mudah, kerjasama dengan keluarga, kerjasama dengan pihak-pihak lain ya. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita inginnya anak itu menurut kita atau kita punya planning ya, ternyata keluarga pengen cepat anaknya pulang atau kadang anaknya tidak mau didampingi. Kemudian juga kalau berurusan dengan kepolisian ya, misalnya dia korban perdagangan manusia, itu tantangannya ya kita harus mencari barang bukti sendiri ya, bukti itu supaya dia bisa ikut persyaratan dapat diajukan ke kejaksaan dan sebagainya. Apa yang telah disampaikan Suster Laurentina memberi gambaran bahwa pendampingan bukan sekedar pelayanan, tetapi sebuah proses memulihkan hidup yang penuh kesabaran dan dengan sentuhan kemanusiaan. Untuk itu, kita akan beralih mendengar pengalaman dari Afriana Hitus, mantan pekerja migran yang telah merasakan langsung pendampingan tersebut dan bagaimana perjalanan hidupnya perlahan dipulihkan. Karena membantu keluarga dengan adik-adik saya, Pak, di Malaysia. Hampir 9 tahun kerja rumah tangga, Pak. Sapu, pokoknya bersih-bersih dalam rumah. Kerja dengan bersihkan dengan sarang walet. Terlalu sulit sudah. Kerjanya memang terlalu berat. Itu kan bersih rumah, lepas itu kan bersihkan itu sarang walet. Itu memang terlalu susah sedikit, jadi kalau kita agak lambat sedikit ya kadang juga kena marah dari majikan gitu. Ya waktu itu tidak habis kontrak juga, jadi saya sudah lari dari majikan saya. 4,5 tahun saya jadi majikan. Jadi itu waktu itu saya lari, lepas ada teman saya yang bantu saya tinggal di gereja 2 bulan baru cari perlindungan. Ada perlindungan tenaga kerja yang di Malaysia kan ada komunikasi dengan suster di sini. Jadi suster juga ada komunikasi dengan mereka di sana, jadi baru bisa saya pulang Indonesia. Bermasalah dengan gaji, Pak. Gaji karena tidak dibayar 4,5 tahun punya, Pak. Perubahan itu tidak selalu terjadi seketika, tetapi melalui langkah-langkah kecil yang berarti dari merasa didengar dan dipulihkan. Lalu, perubahan seperti apa yang dirasakan setelah melalui proses tersebut? Waktu itu Afriana memang gak ketakutan ya, namanya pekerja tertekan ya, jadinya banyak diam dan juga memang belum bisa banyak bicara di depan umum. Dia sekarang semakin percaya diri dan juga lebih dewasa, bisa mengatur diri sendiri, mengatur waktu ya, karena Afriana sekarang kan membantu kami di rumah tangga di Biara. Kebetulan kami juga membutuhkan tenaga dia dan juga memberikan imbalan yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan di sini ya. Jadi statusnya sekarang menjadi karyawati di sini. Untuk para pekerja migran ya, yang terutama mereka sudah terlanjur
di negara penempatan bekerja sebisa mungkin bisa mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Tolong diurus untuk membuat dokumen itu, data di kantor-kantor pemerintahan, sehingga ketika mengalami persoalan atau mengalami kerugian itu negara bisa hadir dan bisa memberikan bantuan. Harapan yang telah disampaikan tadi menjadi penegasan bahwa di balik setiap luka selalu ada peluang untuk pulih dan memulai kembali. Dari pengalaman yang berat, lahir kekuatan baru, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga sebagai pengingat bagi kita semua akan pentingnya kepedulian dan perlindungan terhadap sesama. Apa yang dilakukan melalui pendampingan ini menunjukkan bahwa kehadiran, perhatian, dan kasih bisa menjadi jembatan bagi mereka yang sedang berjuang untuk bangkit. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa harapan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan menunggu untuk ditemukan kembali. Terima kasih banyak untuk Suster Loren yang selama ini sudah membantu saya dari awal sampai saat ini. Saya sangat berterima kasih banyak-banyak kepada Suster Loren. Terima kasih banyak. Sama-sama. Akhirnya, semoga kisah ini tidak hanya menjadi cerita, tetapi juga membuka mata hati kita untuk semua lebih peduli, lebih waspada, dan lebih siap dalam melindungi para pekerja migran. Demikian feature menyembuhkan luka, menata harapan bagi ex-pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur. Terima kasih dan sampai jumpa.